Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong serta pengasuh Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz BA MAG, serta yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Dr. Andes Haji Fathullah Rusli MHI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ahmad Muzaki MH, serta tidak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sampai pada titik ini. Perkenalkan, nama saya Prastio Dwi Hartono, Prodi PM Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Tradisi Rokatan dalam Perkawinan, Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Braniwetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya latar belakang pernikahan termasuk sunnatullah yang dilaksanakan oleh seorang hamba untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan juga membahagiakan satu sama lain untuk mencetak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan di dalam pernikahan di Indonesia terdapat pula berbagai adat yang sudah terjadi secara turun-temurun, termasuk adanya tradisi yang sangat unik ini, yakni tradisi rokat yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya pernikahan yang ada di Desa Braniwetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya yang kedua, fokus masalah. Dalam penelitian ini kita ada 2 poin fokus masalahnya. Yang pertama, gambaran tradisi rokatan yang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Braniwetan. Yang kedua, poin yang kedua, pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi rokatan yang terjadi di masyarakat Desa Braniwetan. Selanjutnya, rumusan masalah. Poin yang pertama, pada rumusan masalah ini bagaimana tradisi rokatan dalam perkawinan di Desa Braniwetan. Yang kedua, bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi rokatan dalam perkawinan di Desa Braniwetan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui tradisi rokatan dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Braniwetan. Poin yang kedua, mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam pada tradisi rokatan di kalangan masyarakat Desa Braniwetan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat daripada penelitian saya ini ialah bagaimana masyarakat di Desa Braniwetan agar dapat mengetahui tradisi rokatan. Maksudnya agar memberikan kejelasan terhadap masyarakat yang ada di kalangan masyarakat Braniwetan. Yang selanjutnya, yang kedua, membantu memberikan pandangan dalam perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi rokatan. Ini adalah manfaat secara teoritis.
Sedangkan manfaat secara praktis bagi Al-Fakir sendiri dapat mengetahui tentang adat yang ada di Desa Braniwetan dan juga bisa menjadi sebuah kajian dan karya ilmiah yang bermanfaat untuk kemajuan kajian serta ilmu pengetahuan khususnya dalam hal syariat. Dan juga bagi peneliti menambah pengetahuan, bagi saya sendiri menambah pengetahuan dan memperluas pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi khususnya rokatan ini yang ada di Desa Braniwetan. Dan juga untuk bagi masyarakat menjadi pegangan dan jawaban bila terjadi kebingungan terhadap masyarakat tentang adat ini. Selanjutnya pada penelitian terdahulu ini sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang kami akan paparkan di sini 5 tahun terakhir. Sejak yang pertama yang dilakukan oleh peneliti Luluatul Fuadah pada tahun 2018. Yang kedua yang dilakukan oleh Ida Fitria Istafarin pada tahun 2018. Selanjutnya yang ketiga oleh Raudatun Nadiroh pada tahun 2018. Dan yang ketiga Rizka Nikmatur Rahmah pada tahun 2022. Yang kelima Debrinda Niswi Sujenta Kuryandini pada tahun 2021. Pada penelitian ini oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan juga pada penelitian kami ini ada persamaan dan perbedaan yang kami paparkan di sini. Selanjutnya pada bab 2 yakni bab 2 kajian teori. Kajian teori ada 5. Yang pertama pengertian sosiologi hukum Islam, yang kedua ruang lingkup sosiologi hukum Islam, dan yang ketiga sosiologi masyarakat dan hukum Islam, yang keempat teori tentang perkembangan masyarakat dan hukum, yang kelima tradisi rokat calon pengantin. Setelah kajian teori, berikutnya adalah kerangka konseptual yang kami paparkan. Bab 3 yakni metode penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian ini yang kami gunakan adalah metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun dari lisan atau perilaku yang kita amati. Selanjutnya kehadiran peneliti. Yang kedua kehadiran peneliti. Dalam penelitian, peneliti ini bertindak langsung sekaligus sebagai pengumpul data. Peneliti memusatkan perhatiannya pada suatu pemaknaan tradisi yang dilakukan di masyarakat Desa Braniwetan. Lanjut pada yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Data dan sumber data penelitian. Yang pertama sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data utama pada penelitian. Yang kedua adalah sumber data sekunder. Pada sumber data sekunder ini diambil dari sumber data bacaan yang dianggap relevan dan mendukung dari sumber data primer. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga yakni dokumentasi. Selanjutnya teknik analisa. Pada teknik analisa kami melakukan analisis melalui beberapa tahapan. Yang pertama data processing, yang kedua menganalisis isi data secara khusus atau konten analisis, yang ketiga
penalaran hukum Islam yang telah dipaparkan atau legal reasoning. Yang keempat, menyimpulkan data atau concluding. Selanjutnya yang terakhir adalah pengecekan keabsahan penelitian